warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Learning English Online with me, Mrs. Isna. And now we are going to talk about procedure text. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai procedure text. Yang pertama, definitions, kind of procedures, purpose, language feature, and general structure. Baiklah, pertama saya ingin menjelaskan mengenai the definition of procedure text. Procedure text is a text that explains or instructs how some things work, how to do, to make, or to use some things. Jadi, procedure text adalah suatu teks yang menjelaskan atau memberitahukan cara kerja sesuatu, cara melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu. Contohnya, cara menggunakan komputer, cara mengoperasikan mesin cuci, cara membuat puding Milo, dan tutorial cara mengerjakan sesuatu dari YouTube dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang berikutnya adalah mengenai type of procedure text. Procedure text ada beberapa tipe, yaitu yang pertama, text that instruct how to do a particular activity, recipes, rule for games, science experiments, route safety rule, yaitu jenis teks yang mengajarkan cara melakukan aktivitas tertentu seperti resep masakan, peraturan dalam permainan, penelitian ilmiah, dan aturan keamanan di jalan. Yang kedua, text that instruct how to operate things. How to operate an appliance, machine, the photocopier, and the computer. Yang kedua yaitu teks yang menjelaskan cara menggunakan sesuatu, seperti cara mengoperasikan alat atau perkakas, mesin, fotokopi, dan komputer. Yang selanjutnya kita akan lihat mengenai the purpose or social function of procedure text, yaitu tujuan atau fungsi sosial dari procedure text. The social function of a procedure text is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Jadi, procedure text bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan kepada pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu dicapai melalui beberapa rangkaian atau tahapan langkah-langkah atau tindakan. Okay, the next is about language feature of procedure text atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam procedure text, yaitu yang pertama, use imperative sentence or commands. For example, cut, do not mix, etc. Yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya, cut, do not mix, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, language feature menggunakan action verbs. Contohnya seperti cut, food, fold, wash, drill, twist, turn, do not, make, etc. Yang berikutnya menggunakan connective or temporal conjunction untuk menjabarkan kegiatan secara berurutan. For example, first, second, then, while, after that, finally, and lain sebagainya.
Yang berikutnya, ciri kebahasaan using adverbial or adverb untuk menjelaskan detail times, tempat ataupun cara yang tepat. For example, for 5 minutes, 2 hours, dan lain sebagainya. Yang terakhir, language feature of procedure text is using the simple present, yaitu digunakan dalam kalimat kata kerja bentuk pertama atau kata dasar verb atau verb yang paling simple. Yang berikutnya adalah mengenai generic structure of procedure text. Ada 3 bagian, yaitu goal, ingredient or material, and steps. Yang pertama, goal, yaitu maksud atau tujuan ditulisnya sebuah instruksi atau teks melakukan sesuatu. Biasanya terdapat pada judul teks. Yang kedua, material atau ingredient needed, yaitu materi atau bahan atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Pada bagian ini tidak merupakan keharusan atau optional, tidak mutlak ada, tergantung jadi jenis teks prosedur yang dibuat. Yang terakhir, step atau method, yaitu berisi daftar urutan langkah-langkah atau instruksi yang dibutuhkan atau digunakan untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu atau menyelesaikan prosedur. Well student, berikutnya adalah contoh generic structure dari prosedur teks. Mari kita perhatikan pada contoh teks berikut yang berjudul How to use camera. The generic structure pada teks ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama goal or aim. Terdapat pada judul teks How to use camera, yaitu cara menggunakan kamera. Sedangkan generic structure yang kedua adalah a digital camera, the object or finding something that interesting to you like animal, bird, or another. Jadi alat yang dibutuhkan yaitu berupa kamera atau objek yang dipoto yaitu bisa berupa binatang, bangunan, atau yang lainnya. Oke, kita lihat teks selanjutnya yaitu pada bagian steps atau langkah-langkah untuk menggunakan kamera. Terdiri dari 5 langkah yaitu handle the camera and turn on it. Second, center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. The third, when you are ready to take the picture, hold the shutter and various other calculation. The fourth, then a light should appear that you know the camera is set to go. Then the last step, after that, press shutter all the way down. Jadi pada teks tersebut, pada how to use camera ada terdiri 5 langkah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.